Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kalian akan mendengarkan salah satu kisah atau biografi wanita solihah sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Wanita yang akan dikisahkan kali ini tidak diketahui nama dan nasabnya, akan tetapi menjadi simbol wanita solihah, sabar dan tegar. Diambil dari kitab Sahih Muslim. Rasulullah SAW bercerita tentang umat sebelum beliau. Namun di akhir kisah, Rasulullah SAW menyebut seorang wanita untuk diangkat dan ditempatkan dalam daftar wanita-wanita solihah, sabar, dan tegar dalam buku yang ditulis oleh Kang Fuad Abdurrahman ini. Oke slow, simak kisahnya dan ambil pelajarannya. Saya menceritakan kisah ini dikarenakan sangat mendukung tujuan dibuatnya buku yang beberapa isinya saya paparkan, yaitu untuk memperkenalkan kepada kaum muslimin khususnya kalangan akhwat agar lebih mengenal para figur atau tokoh wanita Islam dan selanjutnya bisa dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk diri sendiri atau untuk diceritakan kembali kepada anak di rumah atau kepada siswa-siswi di sekolah. Penulis Fuad Abdurrahman. Kisah ini mirip dengan kisah Masyito pada zaman Fir'aun yang sama-sama terjadi pada masa pemerintahan Raja Kafir yang mengaku sebagai Tuhan. Kisah ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Al-Buruz ayat 4-8 yang artinya, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman, yang berapi yang mempunyai kayu besar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Dahulu kala ada seorang raja yang punya seorang penyihir. Setelah penyihir itu tua, ia berkata kepada raja, "Kini aku telah tua, maka datangkanlah padaku seorang anak muda untuk aku ajarkan ilmu sihir." Raja mengabulkan permintaannya, lalu dia memilih seorang pemuda untuk diajarkan kepadanya ilmu sihir. Ketika anak muda itu dalam perjalanan menuju ke rumah si tukang sihir, bertemu dengan seorang pendeta. Ia tertarik kepada pendeta tersebut, maka ia duduk mendengarkan ajaran-ajarannya hingga merasa puas. Begitu seterusnya, setiap kali ia akan pergi ke rumah si penyihir, ia pasti duduk dulu dan mendengarkan ajaran-ajaran sang pendeta. Karena sering terlambat datang, si anak muda ini dipukul oleh si penyihir. Lalu, ia mengadukan hal tersebut kepada sang pendeta yang kemudian menasihatinya. "Jika kamu merasa takut kepada si tukang sihir, katakanlah kepadanya, aku ditahan oleh keluargaku, dan jika kamu merasa takut dengan keluargamu, katakanlah, aku ditahan oleh si tukang sihir." Suatu hari, si anak muda melihat binatang besar yang menghalangi jalan manusia. Maka ia berkata, "Hari ini aku akan mengetahui manakah yang lebih baik, ilmu sihir atau ajaran pendeta." Lalu ia mengambil batu seraya berdoa, "Ya Allah, jika si pendeta itu lebih engkau sukai daripada si tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini agar orang-orang bisa lewat." Kemudian si anak muda ini melemparkan batu tersebut dan binatang itu mati. Mulai hari itu orang-orang bisa berjalan dengan leluasa. Setelah itu, si anak muda menceritakan kejadian tersebut kepada si pendeta. Sang pendeta berkata, "Anakku, kini engkau lebih utama daripadaku. Menurutku, engkau nanti akan mendapat ujian atau cobaan. Jika engkau mendapat cobaan, janganlah engkau sebut namaku kepada siapapun." Anak muda ini telah mendapat karunia dari Allah hingga ia bisa menyembuhkan orang buta, penyakit kusta, dan penyakit-penyakit lainnya. Ada salah seorang teman raja yang buta. Mendengar tentang kemampuan anak muda ini, ia datang dengan membawa hadiah yang banyak, seraya berkata, "Jika engkau dapat menyembuhkanku, aku akan berikan semua hadiah ini kepadamu." Si anak muda menjawab, "Aku tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa, tetapi Allah lah yang menyembuhkan. Jika kau mau beriman kepada Allah, aku akan mendoakan supaya sembuh." Akhirnya, ia beriman kepada Allah dan Allah segera menyembuhkannya, dapat melihat.
Setelah sembuh, ia datang menemui raja sebagaimana biasanya. Kali ini raja heran dengan keadaan temannya tersebut yang sudah sembuh dari kebutaan. Sang raja bertanya padanya, "Siapa yang telah mampu mengembalikan penglihatanmu?" Dia menjawab, "Tuhanku." Raja kembali bertanya, "Apakah kamu punya Tuhan selain diriku?" "Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu," jelasnya. Tentu saja sang raja geram dan murka mendengarnya. Lalu raja menyiksa temannya tersebut hingga memberitahukan kepadanya tentang anak muda itu. Ia pun memerintahkan untuk mendatangkan anak muda tersebut. Ketika si anak muda telah ada di hadapan raja, ia bertanya, "Wahai anakku, ilmu sihirmu telah menyembuhkan kebutaan, penyakit kusta, dan penyakit yang lainnya." Si anak muda menjawab, "Aku tidak bisa menyembuhkan penyakit apapun, tetapi yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah semata." Akhirnya, si anak muda pun disiksa, sehingga terpaksa ia mengatakan tentang si pendeta tadi. Kemudian, si pendeta itu pun dipanggil ke hadapan raja. Raja bertanya, "Keluarlah kamu dari agamamu." Sang pendeta bergeming, bahkan menolak perintah raja. Maka, raja meletakkan gergaji di atas kepalanya, dan kepalanya pun digergaji hingga terbelah dua. Lalu, giliran teman raja yang disuruh untuk meninggalkan agama Tuhan. Ia juga menolak perintah raja, hingga nasibnya sama seperti si pendeta. Setelah itu, didatangkan lagi si anak muda. Ia disuruh agar kembali kepada agama lamanya. Si anak muda menolak perintah raja. Maka, raja memerintahkan kepada bawahannya agar membawa anak muda itu ke atas bukit. Bawalah dia ke atas bukit. Apabila telah sampai, tawarkan kepadanya untuk kembali ke agamanya semula. Jika ia menolak, lemparkan dia. Mereka pun membawa si anak muda itu ke arah bukit. Si anak muda berdoa, "Ya Allah, binasakanlah mereka dengan kehendak-Mu." Mendadak seketika itu, bukit tersebut berguncang dan mereka berjatuhan satu demi satu, sedangkan anak muda itu selamat dan kembali menemui raja. Tentu, sang raja heran dan bertanya, "Apa yang terjadi dengan para bawahanku yang membawamu?" "Allah telah membinasakan mereka semua," jawab si anak muda. Mendengar ucapan si anak muda, lalu raja menyuruh bawahan yang lainnya untuk membawa dia pergi ke tengah laut dengan sebuah perahu kecil. Raja berpesan pada bawahannya, "Tawarkanlah kepadanya agar kembali ke agama lamanya. Jika dia menolak, lemparkan dia ke laut." Mereka pun membawa si anak muda itu ke tengah laut. Si anak muda kembali berdoa, "Ya Allah, binasakanlah mereka dengan kehendak-Mu." Usai berdoa, perahu yang ditumpangi mereka terbalik hingga mereka semua tenggelam. Sedangkan si anak muda selamat dan kembali menemui raja. Untuk kali keduanya, sang raja heran seraya berkata padanya, "Apa yang terjadi dengan para bawahanku yang membawamu?" Ia menjawab, "Mereka telah dibinasakan oleh Allah." Kemudian si anak muda melanjutkan, "Kamu tidak akan dapat membunuhku kecuali jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu." "Apa itu?" tanya raja. Si anak muda menjawab, "Kumpulkanlah manusia di sebuah bukit dan saliblah aku pada sebatang kurma. Lalu ambillah anak panah dan letakkanlah di tengah-tengah busurnya. Setelah itu katakanlah dengan menyebut nama Allah, Tuhan si anak muda. Lalu panahlah aku. Jika kamu melakukannya, kamu akan dapat membunuhku." Akhirnya, raja tersebut mengumpulkan manusia di sebuah bukit. Dia menyalib anak muda itu di sebatang kurma. Raja mengambil sebuah anak panah dari sarungnya dan diletakkan di tengah-tengah busurnya. Setelah itu ia berkata, "Dengan nama Allah Tuhan anak muda ini." Sejurus kemudian, ia melepaskan anak panah itu hingga tepat mengenai pelipisnya. Anak muda itu pun memegang pelipisnya dan ia pun mati. Menyaksikan kejadian tersebut, semua orang yang berkumpul di bukit itu berkata, "Kami beriman kepada Tuhan anak muda ini." Tiba-tiba seorang ajudan raja berkata, "Lihatlah, ternyata apa yang aku peringatkan kepadamu telah terbukti. Orang-orang ini
Kini semua beriman kepada Allah. Melihat kejadian tersebut, sang raja memerintahkan para bawahannya untuk menggali sebuah parit besar di ujung jalan. Setelah parit itu dibuat, ia menyalakan api di dalamnya. Raja berkata, "Siapa yang tidak mau kembali ke kemalamannya, ceburkanlah dirinya ke dalam parit." Semua orang menceburkan dirinya ke dalam parit. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang datang dengan anaknya. Wanita itu melangkah dengan lambat untuk menjatuhkan dirinya ke dalam parit. Dia tidak sampai hati melihat bayinya akan dibakar. Tiba-tiba dengan izin Allah, si bayi berkata, "Wahai ibu, bersabarlah. Sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Wallahu a'lam bishawab." Oke, terima kasih pada kalian sudah bersabar sekali untuk mendengarkan cerita atau kisah hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.